Semua orang mengira Yunsu membunuh Sehun. Tapi bagaimana jika pembunuhan itu tidak pernah terjadi seperti yang selama ini dipercaya? Episode 7, The Price of Confession, membuka satu kebohongan besar dan justru melahirkan misteri yang lebih gelap. Episode 7, The Price of Confession, dibuka dengan suasana yang langsung terasa tidak nyaman. Tidak ada dialog panjang, tidak ada penjelasan. Hanya adegan seseorang mengambil foto tubuh Sehun yang sudah tidak bernyawa, lalu menyeretnya pergi. Dari awal, episode ini seperti ingin memberi sinyal bahwa kebenaran sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Cerita kemudian beralih ke Yunsu. Ia terlihat pulang ke rumah dengan sepeda, terburu-buru, panik, bahkan sampai menerobos lampu merah dan hampir mengalami kecelakaan. Bukan tanpa alasan, ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia harus tiba di rumah sebelum Bae Sundok datang membawa gelang kaki elektronik yang baru. Ketegangan di adegan ini terasa nyata. Waktu berjalan sangat cepat, sementara Yunsu seolah dikejar sesuatu yang tidak kelihatan. Saat Sundok akhirnya tiba, Yunsu membuka pintu dengan wajah seolah baru bangun tidur. Ia berbohong dengan tenang, mengatakan bahwa dirinya tertidur di kamar mandi, lalu sempat keluar rumah, membeli bolam, dan terjatuh, dan gelang kakinya rusak karena itu. Sundok sempat melihat beberapa kejanggalan. Ada air yang merembes dari pintu belakang. Telepon rumah juga tidak berada di tempatnya. Tapi kecurigaan itu tidak cukup kuat. Pada akhirnya, Sundok mempercayai cerita Yunsu dan memasangkan gelang kaki yang baru. Begitu pintu tertutup, topeng itu runtuh. Yunsu langsung membakar pakaian yang dipakai malam itu. Sebuah upaya menghapus jejak seolah ingin meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Keesokan harinya, cerita berpindah ke dalam penjara. Moen menerima sepucuk surat yang disampaikan oleh Jin Yong-in. Di dalamnya terdapat foto-foto tubuh Sehun yang sudah meninggal. Reaksi Moen sangat ekstrim. Tanpa berpikir panjang, foto itu disobek dan bahkan ditelan sebelum siapapun sempat melihat isinya. Sebuah tindakan putus asa, tapi juga menunjukkan betapa berbahayanya informasi tersebut jika jatuh ke tangan yang salah. Di sel, Moen diperkenalkan dengan tahanan baru bernama Huyong. Usianya masih muda, tapi kata-katanya terasa dingin dan tajam. Ada kesan bahwa gadis ini menyimpan cerita gelap yang belum terungkap. Sementara itu di luar penjara, kakek Sehun, Tuan Ko, datang ke kantor polisi. Ia melaporkan cucunya menghilang. Sebuah pesan singkat dari ponsel Sehun mengatakan bahwa ia pergi dan tidak akan kembali. Namun insting seorang kakek berkata lain. Pesan itu terasa bukan dari Sehun. Detektif Ryu dan Dong-hun mulai menyelidiki. Mereka menemukan fakta penting, ponsel Sehun terlacak berada di luar kota. Petunjuk yang terlihat sederhana, tapi menyimpan kemungkinan manipulasi. Dong-hun kemudian menemui Bae Sundok untuk menanyakan aktivitas Yunsu beberapa hari terakhir. Namun Sundok menolak memberikan informasi tanpa prosedur resmi. Penyelidikan pun berjalan tersendat, sementara tekanan terus meningkat. Sebuah kilas balik kemudian memperlihatkan kebenaran di balik pesan misterius itu. Yunsulah yang mengirim pesan dari ponsel Sehun. Setelahnya, ponsel tersebut dilempar ke dalam truk yang melintas. Sebuah cara cerdas untuk menciptakan ilusi bahwa Sehun benar-benar pergi jauh. Di masa kini, Yunsu kembali ke rumah itu. Di dalam, noda darah masih ada. Terungkap bahwa tubuh Sehun disembunyikan di dalam freezer. Namun, ada satu detail kecil yang luput. Beberapa helai rambut Yunsu tertinggal di dekat bercak darah. Kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Di penjara, para tahanan menonton berita tentang hilangnya Sehun. Malam itu, Moen melakukan tindakan nekat. Semua obat yang selama ini dikumpulkan ditelan sekaligus. Dalam kondisi setengah sadar, Huyong mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengenal pasangan dokter gigi yang dibunuh Moen.
Dan lebih mengejutkan lagi, ia merasa senang karena mereka sudah mati. Kalimat singkat itu membuka kemungkinan besar bahwa masa lalu Moen jauh lebih rumit dari yang terlihat. Kondisi Moon memburuk dan ia dilarikan ke rumah sakit. Di sana ingatan-ingatan lama muncul tentang seorang gadis kecil bernama Somang. Ingatan itu berakhir pada satu adegan yang sangat menghantui, sebuah mobil terbakar. Somang berada di dalamnya dan permintaan maaf yang datang terlambat. Melihat kabar bahwa Moon dirawat di rumah sakit, Yunsu datang menjenguk dengan menyamar sebagai dokter. Ini adalah bagian terakhir dari kesepakatan mereka. Yunsu harus menceritakan bagaimana Sehun meninggal. Cerita pun disampaikan tentang pembunuhan, tentang darah, tentang penyesalan. Namun Moen tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu yang terasa tidak cocok. Moen mengingat foto jasad Sehun yang pernah diterima. Foto itu berbeda dengan yang kini ditunjukkan Yunsu. Dari sinilah kebenaran mulai terbuka. Yunsu akhirnya mengakui segalanya. Ia tidak pernah sanggup membunuh Sehun. Malam itu, Sehun dibangunkan dan diminta berpura-pura mati demi foto-foto tersebut. Rencananya Sehun akan bersembunyi di ruang bawah tanah. Yunsu meminta waktu 1 minggu untuk membereskan semuanya. Namun kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Di masa kini, Yunsu mengakui bahwa meskipun tidak membunuh Sehun, niat untuk membuatnya menderita tetap ada. Tapi semua itu tidak lagi relevan. Moen sudah tahu satu hal penting. Sehun benar-benar mati, dibunuh oleh orang lain. Episode ini ditutup dengan adegan paling mengerikan. Tuan Ko menemukan tubuh cucunya di dalam freezer di ruang bawah tanah rumah orang tua Sehun. Sebuah akhir yang sunyi, dingin dan menghancurkan. Episode 7 benar-benar mengubah arah cerita The Price of Confession. Ketegangan dibangun perlahan, lalu dihancurkan oleh satu twist besar. Yunsu bukan pembunuhnya, tapi justru karena itu, misteri menjadi jauh lebih dalam. Jika Yunsu tidak membunuh Sehun, lalu siapa yang melakukannya? Dan dengan kesepakatan antara Yunsu dan Moen yang kini retak, satu pertanyaan besar muncul. Apakah mereka akan kembali berada di sisi yang sama atau justru saling menjatuhkan?